Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru, para pejuang P3K, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan eh, semangat untuk terus belajar, meningkatkan kemampuan-kemampuan kita di semua bidang untuk menghadapi ujian tahap ketiga. Dan kali ini kita masih membahas kisi-kisi dan kumpulan soal FR dari 4 bidang yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan kali ini sudah sampai di paket yang kelima. Mudah-mudahan semakin paham Bapak dan Ibu guru untuk terus memahami soal-soal yang akan muncul di tahap yang ketiga. Sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu guru, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen, dan bagikan bila bermanfaat. Dan yang paling penting adalah mengaktifkan lonceng notifikasi, supaya Bapak dan Ibu guru tidak ketinggalan dengan pembahasan-pembahasan soal yang akan datang. Namun sebelumnya juga Bapak dan Ibu guru, Cermin Pendidikan mohon maaf kepada Bapak dan Ibu guru, mungkin dalam pembahasan ataupun dalam menjawab soal-soal yang sudah kami berikan masih kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu guru, kami mohon maaf. Dan pada kesempatan kali ini juga, karena adalah bidang wawancara, mungkin kita juga masih mempunyai pendapat yang berbeda, namun kita berusaha mencari skor tertinggi berdasarkan dari soal-soal yang diberikan. Baik, langsung saja Bapak dan Ibu guru kita bahas untuk pembahasan di paket kelima ini, yaitu bidang wawancara. Baik, nomor 1 Bapak dan Ibu guru. Nomor 1 adalah karena pandemi, seorang guru tidak dapat menyampaikan materi dengan baik. Hal ini wajar. Yang penting kita sudah menyampaikan materi kepada siswa. Berkenaan hal tersebut, maka sikap kita adalah A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Ragu-ragu, atau D. Tidak setuju, bahkan E. Sangat tidak setuju. Nah, soal-soal berikut mempunyai skor masing-masing ya Bapak dan Ibu, sehingga apabila nanti ada ketidaksesuai dengan hati Bapak dan Ibu guru, mari kita koreksi bersama-sama. Menurut Cermin Pendidikan untuk hal ini adalah sangat tidak setuju. Karena ingat Bapak dan Ibu guru, kita sebagai seorang guru bukan hanya sebagai menyampaikan materi saja, tapi kita juga harus bisa membentuk peserta didik kita menjadi manusia-manusia yang bukan ahli dalam ilmu pengetahuan saja, tapi harus membentuk moral, kemudian sikap mereka juga untuk lebih meningkatkan kemampuan dirinya. Lanjut untuk nomor 2. Perbedaan tidak akan menjadi masalah selama kita masih bisa saling menghargai keberagaman dan menjunjung tinggi toleransi. Mengenai hal tersebut, maka sikap kita adalah A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Ragu-ragu, D. Tidak setuju, atau E. Sangat tidak setuju. Kali ini Cermin Pendidikan mengambil opsi yaitu sangat setuju, karena yang namanya perbedaan tidaklah sebuah masalah dalam menjunjung tinggi toleransi. Karena negara kita juga adalah negara yang demokrasi, berbhinneka tunggal ika, berbeda-beda tetap satu, sehingga kita tidak mempersoalkan masalah perbedaan keberagaman. Yang penting kita bisa saling menjunjung tinggi toleransi untuk bisa tetap maju bersama, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lanjut, nomor 3. Anda berusaha bekerja sendiri saat ditunjuk menjadi ketua panitia perpisahan di sekolah. Karena Anda tidak ingin merepotkan rekan Anda yang menjadi panitia. Berkenaan hal tersebut Anda adalah A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Ragu-ragu, D. Tidak setuju, E. Sangat tidak setuju. Cermin Pendidikan mengambil kesimpulan sangat tidak setuju. Kenapa demikian? Karena kita sudah ditunjuk sebagai panitia. Dan dalam panitia itu kita tidak ditunjuk sendirian, namun ada rekan-rekan yang lain. Demi suksesnya acara tersebut di sekolah kita, maka kita juga harus bersinergi, bekerja sama bersama teman-teman yang lain.
untuk kesuksesan acara di sekolah kita. Jadi sangat tidak setuju, maka kita tetap harus bersinergi dengan teman-teman yang lain. Lanjut, nomor 4. Saya dapat mengambil keputusan dengan cepat dan baik untuk menyelesaikan suatu masalah atau tugas yang sudah dibebankan dan dipercayakan kepada saya. Berkenaan dengan hal ini, sikap kita adalah A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Ragu-ragu, D. Tidak setuju, atau E. Sangat tidak setuju. Cermin pendidikan mengambil kesimpulan sangat setuju. Karena mengambil keputusan dengan cepat dapat menyelesaikan suatu masalah yang dibebankan dan dipercayakan kepada diri kita. Lanjut, nomor 5. Saya baru pindah ke lingkungan yang baru dan ingin mengadakan syukuran dengan mengundang pentas musik. Seorang tetangga mengingatkan saya kalau budaya di lingkungan tersebut menganggap pentas musik adalah sesuatu yang kurang baik, sehingga saya mengganti acara yang lebih cocok untuk lingkungan tersebut. Maka kita harus A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Ragu-ragu, D. Tidak setuju, atau E. Sangat tidak setuju. Cermin pendidikan mengambil kesimpulan sangat setuju. Karena biar bagaimanapun di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Maka dengan demikian bahwasanya kalau memang pentas musik itu bukan prioritas di daerah tempat kita tinggal dan tidak tidak kurang baik bagi masyarakat setempat, maka kita juga harus mengikuti budaya yang dilakukan oleh tempat kita tinggal. Lanjut, nomor 6. Dua orang warga terlibat konflik karena masalah membuang sampah sembarangan, di mana salah satu dari mereka membuang sampah sembarangan yang baunya sangat mengganggu. Melihat hal ini, Anda meminta bantuan warga lain sebagai penengah agar konflik tidak berlanjut. Maka kita harus sangat setuju, B. Setuju, C. Ragu-ragu, D. Tidak setuju, atau E. Sangat tidak setuju. Cermin pendidikan mengambil kesimpulan adalah sangat tidak setuju. Karena permasalahan ini bukanlah permasalahan yang sangat besar, namun kita bisa membantu Bapak tersebut untuk menyelesaikan masalah. Apakah lagi kita menjadi seorang guru yang notabene kita bisa memberikan pengertian atau mengedukasi mereka berdua bagaimana membuang sampah yang baik dan apa akibat sampah yang kita buang sembarangan. Lanjut, nomor 7. Ketika banyak tetangga di sekitar tempat tinggal Anda yang berbeda suku dengan Anda, maka Anda bersikap toleran dan menghormati mereka. Sikap kita sangat setuju, B. Setuju, C. Ragu-ragu, D. Tidak setuju, atau E. Sangat tidak setuju. Cermin pendidikan mengambil kesimpulan adalah sangat setuju karena ketika kita tinggal bertetangga dengan masyarakat, kita juga harus menjunjung tinggi toleransi, saling menghormati, saling menghargai, walaupun kita berbeda suku. Tetap berbhinneka tunggal ika. Sehingga kita tetap harus bersikap toleransi walaupun berbeda suku. Nomor 8. Saya diutuskan oleh pemimpin untuk mengikuti pelatihan di luar daerah. Oleh panitia, saya ditempatkan sekamar dengan orang yang tidak saya kenal, sehingga saya merasa kurang nyaman. Nah, soal ini sering muncul juga Bapak dan Ibu. Oleh sebab itu, cermin pendidikan selalu mengulang soal-soal yang sering muncul. Apakah A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Ragu-ragu, atau D. Tidak setuju, dan E. Sangat tidak setuju. Hal ini cermin pendidikan mengambil kesimpulan sangat tidak setuju karena walaupun kita sudah ditempatkan dalam sebuah kamar yang notabene dengan orang yang tidak kita kenal, maka kita tetap harus bersinergi dengan orang yang kita kenal. Bahkan dengan orang yang kita tidak kenal,
bisa menambah wawasan dari apa yang belum kita ketahui. Toh lagi panitia juga memberikan teman kita adalah teman yang satu profesi dalam satu pelatihan yang akan kita lakukan. Sehingga kita sebelum melakukan pelatihan kita juga sudah bisa bertukar pikiran terlebih dahulu. Demikianlah tadi pembahasan bisa kita kuasai lagi dan lebih memahamkan pada diri kita menjadi menghadapi ujian yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.